putus asa dari rahmat Allah atau merasa aman, Allah nggak bakal menyiksa saya, Allah nggak bakal masuk saya ke neraka. Ini dua-duanya adalah dosa besar. Mayaqnat min rahmati rabbih ladhdallun, yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang sesat. La yaman makrallah ilal qaumul khasirun. Nggak ada yang merasa aman dari perencanaannya Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang rugi, orang-orang yang sial. Ajib, Masya Allah. يقول هنا صلى الله عليه وسلم فما القتال في سبيل الله, apa yang dimaksud dengan peperangan di jalan Allah? Perang banyak, tapi yang di jalan Allah Ta'ala sedikit. Ada yang berperang karena ghadab, karena amarah, emosi. Ada juga yang berperang karena fanatik kesukuan. Ada yang berperang karena fanatik kebangsaan. Ada yang berperang biar dibilang pemberani. Ada yang berperang demi harta, kekuasaan. Yang fisabilillah yang mana? Man qatal litakuna kalimatullah hiyal uliya. Yang berperang untuk meninggikan kalimatnya Allah, fahuwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Makanya tuh dalam jihad fisabilillah tuh bukan untuk mengakomodir pelampiasan amarah atau nafsu, akan tetapi untuk mengakomodir meninggikan kalimatnya Allah, bukan yang lain. Masya Allah. Sitakuna kalimatullah hiyal uliya, untuk meninggikan kalimatnya Allah, mengangkat, memuliakan Islam. Anbiya hadza tanam ainuhum wala tanamu qulubuhum. Yang merem itu adalah matanya, tapi hatinya enggak tidur. Oke, tidurnya para nabi-nabi itu enggak ngebatalin wudu. Wa ru'yal anbiya, mimpinya para nabi-nabi adalah wahyu. Walidzalik fil Quran Sayyidina Ibrahim bilang ke anaknya, inni ara fil manami anni azbahuk. Aku bermimpi dalam tidur saya kalau aku menyembelih engkau. Subhan. Putranya Sayyidina Ismail bilang, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ya, ini ada wahyu, perintah dari Allah Ta'ala. Falamma aslama tallahu al-jabin, adin ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Nah, sanian loh khidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat doa. Dia masuk ke Nabi Muhammad, masuk ke toilet, kemudian keluar dari toilet, udah siap air buat wudu di ember. Siapa yang naruh ini? Ibn Abbas. Allahumma faqihhu fid din. Dapat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man gadam illa man khadam. Man khadam katanya. Orang yang khidmah maka dia maju, dapat anugerah. Ini hadza Ibn Abbas dapat doa Nabi berkat khidmah. Kiblatnya ahli Madinah itu mereka itu ke arah selatan, ke arah selatan, bukan ke barat atau ke timur. Kalau kita kiblat kita ke mana? Ke barat. Kalau ahli Madinah kiblatnya itu ke selatan. Kalau orang Eropa itu kiblatnya itu ke timur. Nah, kita kiblatnya ke barat. Wa amma ahli Madinah ke selatan. Ahli Madinah ke selatan. Syariqu wa gharibu. Jadi kalau mereka ngadep ke timur atau ngadep ke barat, berarti nggak menghadap ke kiblat. Jangan menghadap kiblat.
saat buang air kecil atau buang air besar. Ketika dia wa haramuhu fil fala, kalau di dalam ruangan hukumnya makruh. Ya, tapi kalau di mana di padang pasir hukumnya haram. Fi khilaf bain ulama annaha makruhah, wa dianjurkannya itu apabila emang tempatnya udah mu'ad lidzalik, maka paling enggak tuh ada penghalang antara dia dengan penghalang tersebut kurang dari salah azra. Hadza fil khauf wa raja. Al khauf wa raja. Al khauf adalah mengingat tentang peringatan Allah dan ancaman Allah kepada hambanya apabila hambanya melanggar sesuatu atau meninggalkan kewajiban. Itu namanya khauf, takut. Waraja, ketika seorang hamba mengingat rahmat anugerah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atau janji Allah bagi orang yang mengerjakan amalan tertentu, maka dia timbul harapan. Hakadha. Wa hadzal khauf wa raja. Dan raja tersebut adalah orang yang nanam padi berharap beras. Ada namanya harapan. Nanam padi berharap beras. Itu namanya berharap yang betul. Wa adapun dia nanam duri terus berharap yang numbuh beras, atau ya ada nggak betul. Atau dia duduk di bawah tiang listrik berharap buah yang jatuh. Itu mau buah, nunggunya di bawah di bawah pohon yang berbuah, bukan nunggu di bawah tiang listrik. Ayo. واحذر أن تخوض معهم في الرجاء المطلق، يعني أن يقول العبد يذنب ورب يغفر. Hamba berbuat dosa, Tuhan memberi ampunan. Ini keliru. Ada misal hadal kalam la yanbaghi ma'al awam. Bukan diucapkan bersama orang-orang awam. Raja adalah hal-hal yang ketika diungkapkan menambah semangat orang untuk taat kepada Allah, bukan membuat orang tersebut makin ngegampangin ketaatan. Tapi raja disebutkan untuk nambah orang semangat di dalam mentaati Allah Ta'ala, bukan ngegampangin perintah Allah. Masya Allah, ada putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari dari jebakannya Allah. Itu adalah dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah atau merasa aman, Allah nggak bakal menyiksa saya, Allah nggak bakal masuk saya ke neraka. Ini dua-duanya adalah dosa besar. Mayaqnat min rahmati rabbih ladhdallun, yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang sesat. La yaman makrallah illal qaumul khasirun. Nggak ada yang merasa aman dari perencanaannya Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang rugi, orang-orang yang sial. Al-qunut hadha ibara an tamahudul khauf. Putus asa ketika murni hanya ketakutan, nggak tersisa satu ruang pun untuk berharap. Ada putus asa. Wal aman, merasa aman itu ketika berharap hingga nggak tersisa satu ruang pun dalam hatinya untuk takut kepada Allah Ta'ala. Ini dua-duanya keliru. Yaqul Imam Al-Haddad hadha wa ash'iril qalba khawfan la yufariguhu min rabbihi ma'ahu mithlun min ar-raghabi. Jadikan hati itu senantiasa takut kepada Allah
Rasa takut yang selalu menghantui, nggak terpisahkan. Sebesar rasa takutnya dia, rasa harapannya kepada Allah juga lebih besar. Subhanallah. Takut setakut-takutnya, tapi rasa berharapnya juga besar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bilang, apabila dikatakan nggak ada seorang pun yang masuk, semua orang masuk surga kecuali satu orang, maka niscaya saya akan ketakutan. Saya takut jangan-jangan saya satu orang tersebut. Apabila dikatakan semua orang masuk neraka, yang masuk surga cuma satu, niscaya saya bakal berharap jangan-jangan saya yang satu orang tersebut yang masuk surga. Rasa takutnya besar, rasa berharapnya juga besar. Orang yang putus asa sama orang yang merasa aman, dua-duanya adalah bodoh. Mau nggak mau bakal meninggalkan ketaatan, bakal terjeblos dalam kemaksiatan. Orang yang putus asa dia bakal ninggalin ketaatan, sebab dia berkeyakinan, ya saya taat juga tetap aja masuk neraka, ngapain capek-capek, atau putus asa. Orang yang merasa aman, dia bakal nunggangin kemaksiatan, toh saya juga bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini tersesat dalam khauf, tersesat dalam raja. Kedua-duanya celaka. Wallahu a'lam.